Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Yang saya akan mempresentasikan berjudul Konsep Dasar Media dan Teknologi Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah sebagai moderator dan rekan saya sebagai pemateri pertama yaitu Siti Nurul Laili Makin, dan sebagai pemateri kedua yaitu ada Nikmatul Lailiyah, dan sebagai materi ketiga ada Bunga Indah Mawadatur Rahmah. Oke, selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Baik, dengan saya Siti Nurul Laili Makin sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Ya, di sini media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yakni merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Akan tetapi, sekarang kata tersebut digunakan baik untuk berbentuk jamak maupun mufrad. Kemudian, telah banyak pakar juga organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Media pembelajaran ialah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran ialah proses sebuah komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Dan komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan ataupun media. Adapun batasan yang diberikan, ada persamaan-persamaan di antaranya yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dalam perkembangannya, media mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis. Kemudian teknologi audiovisual yang menggabungkan penemuan mekanik dan elektronik untuk tujuan pengajaran. Teknologi yang terakhir muncul ialah teknologi mikroprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dengan kegiatan interaktif. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan auden atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri. Macam-macam media pembelajaran. Adapun macam-macam media pembelajaran dapat dilihat dari klasifikasi media yang dapat dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan bahan serta cara pembuatannya. 1. Dilihat dari jenisnya, media dibagi dalam A. Media auditif dan media visual serta media audiovisual. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam A. Media dengan daya liput luas dan serentak, B. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, C. Media untuk pembelajaran individual. Dan yang terakhir ialah dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam A. Media sederhana, B. Media kompleks. Sedangkan menurut Arif S. Sadirman, sesuai dengan karakteristik atau ciri khas dari suatu media pendidikan yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu 1. Media grafis, 2. Media audio, dan 3. Media proyeksi. Baik, dengan saya Bunga Indah Mawadatur Rahmah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang pengertian tentang teknologi pembelajaran. Nah, dalam pengertian pada umumnya, teknologi pembelajaran itu diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Nah, di samping guru ada buku tulis dan juga papan tulis. Dan bagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisi, film, OPH, televisi, ada film, OHP, juga komputer dan bagian perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Nah, dari situ dapat kita pahami bahwa teknologi pembelajaran itu adalah sebuah teori dan praktek. Nah, jadi sebuah teori atau praktek dalam desain
pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar dan pemecahan masalah manusia dalam proses belajar. Nah, itu. Di sini dicantumkan ada 6 hal yang merupakan kawasan dari bidang teknologi pembelajaran, diantaranya yaitu kawasan desain. Yang pertama, kawasan desain itu yang artinya adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Nah, jadi dari 6 hal tersebut diantaranya adalah kawasan desain. Kawasan desain itu proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Nah, kawasan desain sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian desain sistem pembelajaran. Nah, di sini desain sistem pembelajaran itu adalah proses perumusan yang akan dipelajari. Jadi desain sistem pembelajaran itu adalah proses perumusan yang akan dipelajari. Yang kedua, desain pesan, yaitu berarti perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan juga penerima dengan memperhatikan prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Itu adalah pengertian dari desain pesan. Selanjutnya yaitu nomor 3, terkait strategi pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan bahwa strategi pembelajaran itu termasuk teori tentang strategi pembelajaran yang meliputi situasi belajar dan komponen belajar atau mengajar. Nah, jadi terkait teori. Nah, teori atau situasi belajar dan komponen belajar dalam mengajar. Nah, yang selanjutnya nomor 4 yaitu karakteristik peserta didik. Nah, di sini dijelaskan bahwa karakteristik peserta didik itu berkaitan dengan sebuah kemampuan, baik yang bersifat potensial maupun kecakapan nyata dan kepribadian. Nah, kepribadian yang berupa emosi, sikap, motivasi, serta aspek-aspek kepribadian lainnya. Nah, di situ. Lalu selanjutnya tadi yang pertama adalah kawasan desain. Nah, sekarang nomor 2 adalah kawasan pengembangan. Nah, di sini kawasan pengembangan itu adalah proses penerjemahan desain dalam bentuk fisik. Nah, itu di dalamnya meliputi ada 4 teknologi. Yang pertama teknologi cetak, yang kedua teknologi audio visual, yang ketiga teknologi berbasis komputer, yang keempat adalah teknologi terpadu. Jadi yang pertama adalah teknologi cetak. Nah, teknologi cetak sendiri itu adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual. Yang kedua adalah teknologi audio visual. Nah, teknologi audio visual itu adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan atau elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Yang ketiga yaitu adalah teknologi berbasis komputer. Antara lain adalah cara-cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Nah, jadi itu adalah termasuk teknologi berbasis komputer. Yang keempat adalah teknologi terpadu. Nah, ini teknologi terpadu ini merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Nah, jadi semua itu adalah termasuk dari kawasan pengembangan yang terbagi dari beberapa teknologi yang ada 4, yaitu yang pertama teknologi berbasis komputer, teknologi terpadu, teknologi cetak, serta teknologi audiovisual. Mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri kedua. Terima kasih. Hubungan antara media dengan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah bagian dari teknologi pendidikan dan tumbuh dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. Teknologi pembelajaran semua dilihat sebagai teknologi peralatan, media, dan saran untuk mencapai tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, mengajar dengan alat bantu atau audiovisual. Teknologi pembelajaran adalah gabungan dari 3 aliran yang saling berkepentingan,
yaitu media dalam pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem dalam pendidikan. Juga bisa dikatakan bahwa media merupakan bagian dari teknologi pembelajaran. Peran media di sini adalah sebagai solusi pemecahan masalah pendidikan. Masalah pendidikan yang dihadapi adalah sulitnya seorang pengajar atau guru untuk mencapai pesan atau materi kepada siswa. Bagi siswa, media sangat membantu proses pembelajaran. Karena siswa tidak tergantung kepada guru, siswa bisa belajar kapanpun dia ingin belajar. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara media dengan teknologi pembelajaran sangat erat. Hal ini dikarenakan di dalam penerapan teknologi pembelajaran kita harus menggunakan media guru agar dapat menyampaikan pesan dalam bentuk materi dengan mudah dan siswa dapat menerimanya dengan baik. Teknologi pembelajaran tidak akan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik tanpa adanya media. Kesimpulan dari makalah yang sudah dibahas yaitu pengertian media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri sendiri. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengolahan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar dan memecah masalah manusia dalam proses belajar. Hubungan antara media dengan teknologi pembelajaran sangat erat karena di dalam menerapkan teknologi pembelajaran itu kita harus menggunakan media agar guru dapat menyampaikan pesan dalam bentuk materi dengan mudah dan siswa dapat menerima dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.